masih dalam proses penyadaran diri setelah hampir berbulan-bulan lamanya tenggelam dalam suasana seperti orang mati suri antara hidup dan tidak. Ini membuat benar-benar kita miris dan penting untuk menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kita tentu masih ingat dengan David Ozora, bukan? Ya, putra pengurus teras GP Ansor yang menjadi korban penganiayaan Mario Dendi, putra ex pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo yang kini sudah menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Akhirnya terungkap di persidangan bahwa pemicunya ternyata adalah AG, perempuan bocil yang mengaku sudah diperkosa David Ozora hingga membuat amarah Mario Dendi meledak. Berikut saya kutipkan beritanya yang bersumber dari viva.co.id tanggal 11 April tahun 2023. Bohong diperkosa David, hakim ungkap AG telah bersetubuh 5 kali dengan Mario. Kebohongan AG soal pengakuannya yang sudah diperkosa oleh David Ozora telah dibongkar. Karena tuduhan soal pemerkosaan itu memicu Mario Dendi melakukan penganiayaan terhadap David. Kebohongan itu dibongkar Hakim Sri Wahyuni ketika menjatuhkan vonis. AG dinyatakan bersalah dan dijatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan tersebut. Ketika membacakan amar putusan, hakim membongkar klaim Agnes soal motif Mario Dendi menganiaya David sampai terbaring di rumah sakit. Pemicu emosi saksi Mario Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora adalah karena pengakuan dari anak kepada saksi Mario Dendi bahwa anak disetubui oleh anak korban pada tanggal 17 Januari 2023. Katanya dilansir pada hari Selasa 11 April 2023. Menurut pemeriksaan dalam sidang, AG terbukti hanya mengarang cerita mengenai klaim dirinya yang diperkosa oleh David Ozora. Karena dia tidak trauma dan malah melakukan hubungan intim lagi dengan Mario Dendi. Pengakuan anak tersebut mengenai dipaksa itu tidak benar. Karena ketika seorang anak dipaksa berhubungan maka akan mengalami trauma. Sedangkan anak tidak mengalami trauma, ujar Sri. Itu terbukti pengakuan anak di persidangan. Setelah bersetubuh dengan anak korban, anak Agnes juga melakukan persetubuhan dengan saksi Mario Dendi Satrio sebanyak 5 kali, katanya lagi. AG kemudian divonis 3,5 tahun penjara atas keikutsertaannya dalam aksi penganiayaan berat berencana terhadap David. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menjatuhkan pembinaan 4 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak alias LPKA. Dalam sidang putusan tersebut ada 3 hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis ringan Agnes. Pertama, dia dianggap masih berusia muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri. Kedua, menyesali perbuatannya. Dan ketiga, karena memiliki orang tua yang sudah sakit parah. Itu berita yang membuat kita miris. Bisa-bisanya dia melakukan fitnah terhadap David Ozora hingga akhirnya membuat David sengsara harus terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Ya, kalau kita cermati peristiwa yang sangat memilukan dan tragis ini seperti sebuah sinetron.
hampir tidak masuk di akal kalau kita bisa dihadirkan pada suasana yang penuh drama. Di situ ada kebohongan, kemudian ada juga sikap hedon, bahkan juga mungkin flexing, ya, suka pamer kemewahan harta orang tuanya. Kemudian juga membiasakan diri untuk hidup serba bebas, lepas dari kontrol orang tua, akibat kesibukan di dalam mencari nafkah buat keluarga. Namun apapun yang terjadi, ini ternyata bukan fiksi, bukan sinetron, melainkan sebuah fakta yang real, yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Era kesejahteraan bukannya memberikan dampak positif terhadap anak-anak di dalam menghadapi tantangan kehidupan, tetapi justru mereka makin terjebak dalam sikap hedonis, suka senang pamer kemewahan, kemudian hidup bergelimang harta, sehingga hampir tidak pernah belajar tentang soal etika, tata krama, dan bagaimana kita bisa berempati dengan sesamanya. Apa yang dilakukan oleh AG, ya, perempuan bocil yang masih bau kencur, yang sudah mau melakukan fitnah terhadap David Ozora, hingga akhirnya sengsara hidupnya, bahkan hingga saat ini baru masih dalam proses penyadaran diri setelah hampir berbulan-bulan lamanya tenggelam dalam suasana seperti orang mati suri antara hidup dan tidak. Ini membuat benar-benar kita miris, dan penting untuk menjadi catatan kita sebagai orang tua siapapun, sebebas-bebasnya anak kita itu kita berikan keleluasaan di dalam bergaul, tetap kita harus memberikan kontrol yang ketat kepada anak-anak supaya tidak sampai salah arah. Jangan sampai kasus yang menimpa David Ozora, kemudian ada juga anak-anak hedon seperti Mario Dendi, juga jangan sampai terjadi ada anak-anak yang bergaya hidup hedon, suka hidup mewah, flexing, memamerkan kekayaan orang tua. Dan kita berharap mudah-mudahan semua yang terlibat di dalam peristiwa yang sangat memilukan kita semua ini tidak terulang lagi pada masa-masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.